Lestari sebagai tuan rumah acara Z Abis. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia, dimulai dari sumber daya alamnya, dan Indonesia juga dikenal sebagai negara demokrasi, yang mana setiap generasi muda harus menyalurkan inspirasinya. Nah, di sini kita kedatangan bintang tamu nih, bintang tamu generasi muda kita yang keren abis. Oke, kalian penasaran gak sih siapa itu? Siapa tuh penasaran? Oke, langsung aja kita undang Muhammad Ridho. Mari kita beri tepuk tangan. Halo. Ya, selamat sore. Silakan duduk. Iya. Oke, gimana nih kabarnya Kak Ridho? Alhamdulillah baik. Kakaknya gimana? Alhamdulillah baik. Oke, jadi ada yang kenal gak nih bintang tamu kita yang satu ini? Kayaknya sih banyak yang kenal. Wow, lagi hits ya guys. Oke. Bisa diceritakan Kak Ridho awal mula dunia pertiktokan Kak Ridho tuh gimana tuh? Terjun ke dunia pertiktokan itu awal mulanya dari mana, idenya? Bisa dijelaskan? Awal mula gue terjun sih awalnya iseng-iseng ya. Gue tuh kayak bikin konten ala-ala review barang random. Dan gue tuh nggak expect salah satu video gue tuh bakal pecah kayak viewsnya tuh sampai 20 juta. Wow. Nah, mungkin karena pembawaan gue tuh menarik ya dibanding yang lain. Dan karena itu gue bikin gue selalu bikin konten yang menarik dan beda dari yang lain. Terus juga gue makin semangat gitu bikin kontennya. Wow, keren banget ya guys. Iseng-iseng doang loh, bisa sepecah itu. Kira-kira konten yang dibuat Kak Ridho ini menghasilkan cuan gak sih Kak? Lumayan sih buat di umur yang bisa dibilang 19 tahun ya. Terus di rekening gue tuh kayak udah 3 digit. Ups, bercanda. Waduh. Wow, gokil abis guys. Pantes ya banyak anak muda sekarang yang pindah alih dari pendidikan ke konten kreator. Nah, kalau lo pribadi lebih milih pendidikan atau jadi konten kreator nih seterusnya? Kalau gue pribadi sih lebih milih pendidikan ya. Gue juga kemarin sempat daftar SNBT. Sayangnya nggak keterima. Dan insya Allah tahun ini gue bakal daftar lagi. Doain ya guys, semoga keterima. Amin. Semoga tahun ini lo keterima ya Dok. Amin. Kalau dari orang tua lo sendiri tuh ngedukung gak sih lo bikin konten-konten gini? Gimana ya? Oke. Gimana nih Kak Ridho? Kayaknya dari Kak Ridho nggak bisa nih ngejawab pertanyaan satu ini. Jadi kita bakal undang bintang tamu yang kedua, yaitu Tante Rey. Mama. Ya, halo Kak. Halo Tante semuanya. Rey, silakan duduk. Ya, terima kasih. Gimana nih Tante kabarnya? Baik, puji Tuhan. Oke, jadi kita undang Tante untuk ikut berbincang-bincang nih sama Z Abis. Jadi kayaknya Tante ini masih kelihatan muda ya, cantik banget ya. Ya, Ada yang tahu makasih, nggak Kak. sih sama Tante ini? Nggak tahu nih siapa, cantik banget. Wow, iya sih. Oke, jadi Tante boleh perkenalin diri dulu. Iya, oke, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Rebecca, mamanya Ridho. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Tante. Jadi Tante, kita undang Tante kesini tuh, kita tuh ada pertanyaan nih buat Ridho. Tapi kayaknya Ridho tuh nggak bisa ngejawab secara langsung. Makanya kita undang Tante untuk menghadirin acara Z Abis ini. Jadi pertanyaannya tuh dari Tante sendiri, Tante tahu nggak sih Ridho itu suka bikin konten-konten di TikTok, dan Tante itu support nggak? Pastinya tahu dong kalau Ridho nih suka bikin konten. Oke, Tante tahu sendiri atau dari teman-temannya gitu? Awalnya sih saya nggak tahu ya waktu itu Ridho suka bikin konten di TikTok. Nah dulu tuh juga Ridho tuh anaknya suka banget minta jajan, banyak banget jajannya. Tapi waktu itu sempat dia nggak pernah minta jajan lagi ke saya. Terus bahkan dia yang ngasih duit ke saya. Jadi saya bingung dong. Saya takutnya dia dapat duitnya dari hal-hal yang aneh gitu kan. Akhirnya saya tanya ke Ridhonya. Dan ternyata saya baru tahu kalau Ridho nih suka bikin konten di TikTok. Dan ternyata kontennya itu malah menghasilkan duit gitu. Wow. Oke.
Wow banget ya guys, ternyata dari yang kayak gitu aja tuh bisa menghasilkan uang loh. Oke, menurut tante sendiri, tante dan om sebagai orang tuanya Rido itu mensupport nggak Rido untuk selalu bikin konten seperti ini? Karena saya tahu kalau kontennya Rido ini bermanfaat untuk berbagai kalangan, jadi saya sekarang berusaha untuk support dan membantu Rido juga dalam membuat konten. Dan puji Tuhannya Rido sekarang makin tambah dewasa, makin mandiri karena udah punya penghasilan sendiri juga ya. Gitu. Wah, baik. Terima kasih ya Tante atas Iya. jawabannya. Keren banget ya Tante Ray sebagai orang tua yang selalu mensupport anaknya untuk berkarya dimanapun bidangnya berada. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, ada nggak nih pertanyaan untuk Rido yang keren abis ini beserta Tante Ray yang cantik sekali ini? Ada yang mau bertanya? Kita di sini boleh ya sharing-sharing sama audiens. Halo, ada yang mau bertanya? Pertama izin memperkenalkan diri, nama saya Rian. Saya ingin bertanya kepada Kak Rido, gimana sih cara bikin video tuh jadi booming dan orang-orang tuh jadi pada suka gitu? Sebenarnya sih tips and trick buat FYP sih, kalau gue pribadi gue tuh bikin videonya semenarik mungkin, terus juga beda dari yang lain. Ya intinya lu buat konten yang positif aja lah, ya gitu. Wow, oke, keren guys. Jadi intinya kita bikin konten-konten positif yang menarik pastinya, bukan yang gitu-gitu aja ya kan. Oke, keren guys. Jadi intinya kita bikin konten-konten positif yang menarik pastinya, bukan yang gitu-gitu aja ya kan. Oke, boleh Mbak? Perkenalkan diri, nama saya Olive. Saya ingin bertanya kepada Tante Ray, bagaimana sih kesan Tante saat tahu kalau Rido menghasilkan dari video itu menghasilkan cuan dan bisa viral terkenal? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sendiri, kesan saya waktu itu pasti seneng ya, karena Rido bisa jadi makin mandiri, bisa makin dewasa karena udah ada pengeluarannya sendiri, dan Rido juga bisa bantu-bantu saya di pengeluaran sama pemasukan. Jadi ya pastinya senang. Oke, baik. Terima kasih Tante. Iya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih untuk Tante Ray dan Rido. Mari kita beri tepuk tangannya. Tapi ini bukan yang terakhir. Kita masih kedatangan 2 bintang tamu yang spesial lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini karena setelah ini akan ada yang lebih seru. Bye-bye! Halo guys, kembali lagi bersama Z Abis. Oke, tadi kan kita udah bilang kalau kita bakal kedatangan 2 tamu spektakuler lagi, yaitu Pak Keminfo dan Ibu CEO TikTok. Mari kita beri tepuk tangan. Halo Pak, silakan duduk. Halo Bu, silakan duduk. Baik, bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak? Puji Tuhan baik Mbak. Dan Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Apakah berjalan menuju ke sini lancar, Bapak, Ibu? Puji Tuhan lancar Mbak, walaupun tadi ada kendala di jalan tapi it's okay lah. Oke. Terima kasih kepada Pak Andika dan Bu Julia yang sudah menyempatkan waktunya yang sangat berharga untuk datang ke acara talkshow kita ini, yaitu Z Abis. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih juga, Mbak. Oke, jadi kami mengundang Bapak dan Ibu untuk membahas dan berbincang-bincang nih terkait pendapat Bapak dan Ibu mengenai generasi muda yang kian menyalurkan inspirasi dan aspirasinya melalui media sosial, khususnya platform TikTok. Jadi pertama-tama saya mau tanya nih ke Pak Andika, bagaimana pendapat Bapak mengenai para anak muda yang saat ini banyak menggunakan platform TikTok? Memang waktu itu pernah saya blokir TikTok karena ada hal-hal yang negatif dalam platform tersebut, seperti pornografi, pelecehan agama, dan orang yang menari-nari dengan pakaian yang ketat ataupun yang tidak sopan. Ya, itu saja. Oke, setelah mendengar pendapat dari Bapak Menteri, mari kita lanjut pendapat dari Ibu CEO TikTok. Bagaimana pendapat Ibu tentang TikTok yang sempat terblokir oleh Keminfo? Karena TikTok telah mengubah kebijakannya
dengan memblokir konten-konten yang negatif seperti konten pornografi, pelecehan agama, dan orang-orang yang menari-nari dengan berpakaian tidak sopan. Dari situ saya mengubah akses tersebut tidak diblokir kembali. Oke. Wah, baik. Terima kasih Pak Andika atas jawabannya. Jadi sosial media itu baik buruknya tergantung penggunaannya. Jadi kita harus bijak menggunakan sosial media itu, baik remaja, orang dewasa sekalipun. Sekarang aja nih. Nah, sekarang kita bisa buka nih sesi tanya jawab untuk Pak Andika dan Bu Hilya. Kira-kira ada yang mau nanya nggak nih di sini? Boleh? Mau sharing? Saya. Oke, silakan. Pak Ani. Izin memperkenalkan diri, saya Federico Zalfades dari Konoha University. Saya ingin bertanya kepada Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi, apakah ada kemungkinan bahwa TikTok kedepannya akan diblokir kembali? Terima kasih. Jadi kalau sempat saya melihat lagi ada konten-konten yang negatif, saya akan memblokirnya kembali untuk mengamankan anak-anak yang di bawah umur dan juga orang-orang dewasa tidak khawatir dengan anak-anaknya menonton TikTok tersebut. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andika. Saya ada pertanyaan. Silakan, boleh diajukan pertanyaannya. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri. Saya Nacalika Putri. Saya ingin Ibu Sih ke TikTok. Apakah TikTok memiliki dampak negatif terhadap penggunanya? Terima kasih. terhadap penggunanya. Oke, terima kasih ya. Jadi dampak positif dan negatifnya dari aplikasi ini tuh tergantung sama penggunanya sendiri ya Mbak ya. Jadi kami sebagai penyedia dari platform ini hanya bisa meminimalisir ya konten-konten yang buruk untuk para pengguna kita ini. Wah baik, terima kasih Bu atas responnya yang sangat baik. Baik. Oke, baik teman-teman yang di rumah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menggunakan sosial media, dampak buruk dan positifnya itu bisa kita lihat dengan bagaimana cara kita menggunakannya. Jadi bisa kita atasi sendiri dampak negatifnya. Jadi ayo kita sebagai generasi muda, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Gunakanlah media sosial sebagai platform yang mengembangkan inspirasi maupun kekreativitasan kita. Oke, cukup sampai di sini untuk acara talk show kita kali ini. Tetap jangan kemana-mana, tungguin kita update tiap minggunya. Oke, bye-bye. Terima kasih. Bye.